Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atarik Farel Haikal dari kelas Niaga C angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam metode analisa bisnis pada perusahaan Netflix dengan menggunakan metode historiografis. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan apa itu metode historiografis pada analisa bisnis. Nah, metode analisis historiografis dalam analisa bisnis merupakan metode yang membahas maupun menjelaskan perusahaan atau suatu produk dengan mengacu pada sejarah dari perusahaan tersebut. Selanjutnya terdapat profil dari perusahaan Netflix. Nah, Netflix merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang layanan streaming berbasis langganan yang dapat memungkinkan para pelanggannya untuk menonton acara TV pada perangkat yang terhubung ke internet. Netflix pertama kali didirikan oleh Reed Hastings dan Mark Randolph pada tahun 1997. Mulai saat itu, mereka menguji konsep dengan mengirim sekeping DVD ke alamat mereka sendiri. Melalui hal tersebutlah lahir gagasan untuk mendirikan perusahaan Netflix. Sebagaimana yang kita ketahui, Netflix telah bergerak di bidang layanan live streaming acara TV berbasis langganan. Netflix berhasil melakukan ekspansi layanan streamingnya ke berbagai negara, khususnya di Indonesia. Di sini, terdapat beberapa faktor yang membuat Netflix telah berkembang pesat sejak tahun didirikannya, yaitu 1997. Yang pertama ada innovation and disruptive business model. Model bisnis modern ini memberikan berbagai fitur dan layanan dalam satu aplikasi, di mana Netflix menyediakan berbagai fitur tontonan. Terdapat primary information yang dijadikan Netflix dalam menyebarkan informasi terkait produknya kepada para pelanggan maupun calon pelanggannya. Yang pertama ada Netflix blog and website. Melalui laman website dan blog yang dimiliki oleh Netflix secara langsung menampilkan berbagai informasi, salah satunya jika terdapat penayangan film maupun serial baru yang dapat disaksikan oleh pelanggannya. Kemudian juga Netflix App yang menjadi laman aplikasi atau laman kanal utama dalam penyebaran informasi. Selain itu juga terdapat notif yang dapat membantu pelanggan untuk mengenai film baru atau film dengan genre yang sesuai dengan preferensi para pelanggan. Kemudian Netflix juga tak lupa untuk memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok dalam penyebaran informasi. Kemudian secondary information dari Netflix sendiri juga berasal dari artikel dan media lain seperti CNBC, dan juga terdapat studi dan penelitian yang dijadikan studi kasus oleh akademisi yang berfokus pada perkembangan, sejarah, dan juga dampak Netflix terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian juga studi-studi ini biasanya memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang transformasi Netflix dan kontribusinya terhadap dunia entertainment. Dimulai pada tahun 1997, di mana Reed Hastings dan Mark Randolph memiliki ide untuk menyewa DVD melalui pos. Mereka menguji konsep tersebut dengan mengirimkan sendiri sebuah DVD. Kemudian DVD tiba secara utuh dan lahirlah ide dan juga gagasan untuk mendirikan perusahaan Netflix. Dilanjut, pada tahun 1998, Netflix.com, situs penyewaan dan penjualan DVD pertama, diluncurkan. Selanjutnya, pada tahun 1999, debut layanan langganan Netflix menawarkan penyewaan DVD tanpa batas kepada anggota tanpa tanggal jatuh tempo, biaya keterlambatan, atau batas sewa bulanan. Dan pada tahun 2000, sistem rekomendasi film yang dipersonalisasi diperkenalkan dengan menggunakan peringkat anggota pada judul sebelumnya untuk memprediksi pilihan di masa mendatang secara akurat. Pada tahun 2002, Netflix melakukan penawaran umum perdana dengan harga jual $1 per sahamnya. Kemudian, pada tahun 2003, Netflix mendapatkan hak paten dari US Patent and Trademark Office untuk menutupi layanan sewa langganannya karena keanggotaannya melebihi 1 juta.
Pada tahun 2005, fitur profil diluncurkan dan memungkinkan anggota untuk membuat daftar yang berbeda untuk pengguna yang berbeda. Pada tahun 2006, keanggotaan Netflix mulai tumbuh menjadi 5 juta. Kemudian, pada 2007, streaming mulai diperkenalkan dan memungkinkan anggota untuk langsung menonton serial dan film. Pada tahun 2009, setelah hampir 3 tahun dan 40.000 pengiriman, hadiah Netflix senilai $1 juta diberikan kepada tim Belcourt Pragmatic Choice karena telah meningkatkan akurasi rekomendasi sebesar 10%. Pada tahun 2010, Netflix tiba di Kanada dan streaming diluncurkan di perangkat seluler. Tahun 2016, Netflix berekspansi ke 130 negara baru dengan menghadirkan layanan ini kepada anggota di lebih dari 190 negara dan 21 bahasa di seluruh dunia. Selanjutnya, pada 2017, keanggotaan telah mencapai 100 juta anggota secara global. Netflix memenangkan Academy Award pertamanya untuk serial The White Helmet. Mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022, Netflix telah menolehkan beberapa prestasi yang cukup baik, yaitu dengan studio dengan nominasi terbanyak di Emmy. Kemudian juga Netflix memenangkan 4 Academy Awards untuk Roma dan Periods, End of Sentence, dan meluncurkan film animasi original pertamanya, yaitu dengan judul Clock. Hingga pada tahun 2022 terakhir, keanggotaan Netflix telah melampaui 200 juta. Netflix merilis studi keragaman film dan serial pertamanya bersama dengan USC Annenberg Inclusion Initiative dan mengumumkan rencana untuk mencapai emisi gas rumah kaca net zero pada akhir tahun 2022. Terdapat beberapa rekomendasi dan kesimpulan pada analisis yang saya lakukan dalam video ini. Yang pertama, personalisasi fitur. Netflix dapat memperluas pengguna dengan menambahkan fitur personalisasi yang lebih baik. Dengan memperluas pengguna algoritma yang ditingkatkan, Netflix dapat menyesuaikan rekomendasi dan pengalaman pengguna sesuai dengan preferensi individu. Kemudian kerjasama dengan produsen konten. Netflix dapat bekerja sama dengan produsen konten untuk menawarkan lebih banyak variasi dari fitur pada aplikasi. Dan yang terakhir, menurunkan biaya langganan. Netflix dapat menurunkan biaya langganannya agar lebih terjangkau bagi para pengguna.